Berdoa untuk rekaman ini, Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua Tuhan, terutama Tuhan Persekutuan Immanuel, untuk menyampaikan siaran pada saat hari ini Tuhan. Sebelum kami melanjutkan acara ini Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, biarlah Tuhan Engkau yang bekerja langsung Tuhan dalam siaran ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menguasai Tuhan acara ini Tuhan sampai selesai. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Dan juga Tuhan, para pendengar Tuhan yang akan mendengar siaran ini Tuhan, mendapatkan berkat dan memperkuat iman percaya mereka dalam menghadapi hidup ini, terutama percaya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa kami dalam surga. Kami akan mulaikan acara ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur, banyak terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat sore saudara, mohon maaf karena saat ini benar-benar dalam keadaan yang tidak baik saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan yang sudah komitmen dengan Tuhan, saya harus melakukan tugas ini dengan baik dan benar. Kita buka di dalam kitab Yesaya 42 ayatnya yang kedua. Kitab Yesaya 45 ayat yang kedua dan yang ketiga. 42 atau 45? 45 ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan berjalan di hadapan kita. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Dan dia akan meratakan semua gunung-gunung permasalahan dalam kehidupan kita. Hendak memecahkan pintu-pintu Dan tembaga. memecahkan pintu-pintu tembaga hati yang keras. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Dan dia akan mematahkan palang-palang besi. Untuk supaya saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Kitab Mika 6 ayat yang ke-8 dikatakan, Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Telah diberitakan Tuhan apa yang baik untuk saudara dan saya. Apakah yang dituntut Tuhan Dan daripadamu? apa yang dituntut Tuhan kepada saudara dan saya? Selain berlaku adil, mencintai Selain kesetiaan, berlaku adil dan mencintai dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. kesetiaan. Hidup rendah hati di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan kita jaminan. Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan berjalan menyertai kita. Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan di dalam Injil. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 41 ayat yang ke-10. Kitab Yesaya 41 ayat ke-10 dikatakan, jangan takut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Jangan bimbang karena aku, kata Tuhan, ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong saudara dan saya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang Dan membawa dia akan kemenangan. memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bagaimana caranya? Dia memegang tangan kanan saudara dan saya. Dia memeluk dari belakang. Dia memegang tangan kanan dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Hanya kita harus tetap merenungkan kebenaran firman Allah. Kita buka Yosua 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Yosua di situ menjelaskan, renungkan firman-Ku siang dan malam. Kitab Yosua 1 ayat yang ke-5. Yosua 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Bilangan ulangan Yusa. Yosua 1 ayatnya yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Seorang pun tidak akan mendekat kepada saudara dan saya. Seperti aku menyertai Musa. Sebagaimana dia menyertai Nabi Musa pada zaman saat-saat itu. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Demikianlah dia menyertai saudara dan saya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan saudara dan saya dan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dan kita rasakan itu sampai saat ini. Lanjut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati saudara dan saya. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri. Sebab pada saat Kujanjikan. itu Yosua dipilih untuk memimpin bangsa ini. Begitu juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus tetap teguh berdiri. Tetap kuat karena dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Lanjut. Negeri yang kujadikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh ketetapan firman Allah. Musa, janganlah menyimpang ke kanan Jangan atau ke kiri, menyimpang ke kanan atau ke kiri. supaya engkau beruntung kemanapun. Supaya saudara dan saya beruntung dalam segala apa yang kita kerjakan. Itu janji Tuhan, saudara. Supaya kita beruntung, tetap merenungkan firman siang maupun malam. Tidak ada sedetik pun kita bisa menutup mata kalau tidak membaca firman Tuhan. Karena saya setiap saat sebelum berangkat ke tempat tidur, saya mesti baca firman. Mesti merenungkan firman itu di saat sampai saya tidur. Saya selalu ingat apa yang dijanjikan Tuhan buat saudara dan saya. Asal kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera saudara dan saya akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir dan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di tahun 2023 ini kita disertai Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan di Yesaya 45 ayat 2 tadi yang kita baca pertama. Aku sendiri yang akan menyertai saudara dan saya. Tuhan mengatakan. Karena kalau kita baca Keluaran 14. Kitab Keluaran 14. Ayatnya yang ke-14.
Tuhan akan berperang untuk Tuhan akan berperang untuk saudara dan saya. dan kamu akan diam saja. Kita hanya diam saja, hanya menonton saja. Karena kalau kita bertindak hati-hati, di situ kita mendapat kemenangan. Ini adalah tahun kemenangan bagi saya. Karena saya merasakan tahun 2022 begitu sulit. Tetapi sampai akhir tahun 2022, saya mendapat kemenangan yang luar biasa. Tuhan tunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Yang seharusnya saya tidak bisa apa-apa. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya kuat sampai detik ini, hari ke-17, saudara. Di tahun 2023, tahun paling menurut dunia, tahun resesi, tahun tersulit, dan tahun yang penuh masalah. Tetapi bagi saya, ini adalah tahun kemenangan untuk saya secara pribadi loh. Tetapi buat saudara, terserah saudara mau bilang apa. Itu yang saya rasakan sampai detik ini. Karena Tuhan bilang, sampai masa tuamu, aku masih tetap sama. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong saudara dan saya. Oh haleluya saudara, itu yang dijanjikan Allah. 33.000 janji yang dia janjikan dalam Alkitab. Saya percaya. Kalau kita percaya dalam hati kita dan kita mengakui dengan mulut kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Karena kitab Roma berkata sebagai pernyataan yang luar biasa. Roma 10 ayat 8, kalau tidak salah. Kalau enggak sebaliknya 8 ayat 10. Roma 10 ayat 8. Coba kita buka bersama-sama supaya kita dengarkan firman Allah, supaya kita disenangkan, senangkan Tuhan, supaya saudara dan saya tetap dalam koridor yang benar. Dengan hati. Karena dengan hati orang yang percaya Karena dan dengan dibenarkan, hati kita percaya dan dibenarkan oleh Tuhan. dan dengan mulut orang mengaku. Dengan mulut kita akui bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Karena dia 100% Allah. 100% juga manusia. Karena dia dikandung bukan dari hubungan suami istri, tetapi adalah Roh Allah yang mengandung di dalam rahim Maria saat itu. Karena saya yakin percaya, kalau kita percaya dengan hati kita, dengan iman kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan dituntun oleh Tuhan. Karena dia selalu memberikan yang terbaik. Dia Allah pengasih dan penyayang. Ratapan 3 ayat 22-23. Kita dengarkan firman Allah. Saya tidak mengambil dari luar, tidak mengambil dari orang lain, tapi mengambil dari isi kebenaran firman Allah. Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tak Tuhan. berkesudahan kasih setia Tuhan untuk saudara dan saya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Tidak pernah habis rahmat Tuhan buat saudara dan saya. Selalu baru setiap pagi Selalu besar baru. kesetiaannya. Setiap pagi kita bangun tidur bersyukur, terima kasih Tuhan, praise the Lord. Itu yang saya lakukan setiap hari. Karena apa? Janjinya selalu menyertai kita.
sampai kesudahan alam ini. Kita harus percaya, jangan pelin-pelan, jangan sampai baca hari ini sebentar lupa, besok lupa, lusa lupa, baru diingatkan lagi oleh Tuhan. Karena kita tidak memiliki roh yang kudus. Tapi kalau kita memiliki roh Allah, kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Membaca Alkitab dengan sungguh, merenungkan siang maupun malam. Karena apa? Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan lebih mengenal saudara. Apa yang saudara imani? Padahal Tuhan sudah bertanya, hai manusia, telah diberi Tuhan beritahukan kepadamu apa yang baik. Dan yang diberikan Tuhan itu, kita punya tugas hanya berlaku adil kepada sesama manusia. Dalam rumah tangga, dengan tetangga, dengan kenalan, dengan siapapun, kita harus tetap berlaku adil. Karena Tuhan ada di sorga, kita ada di bumi. Jadi yang menjadi penghambat antara Tuhan dengan saudara dan saya adalah dosa-dosa kita. Kita buka kitab Yesaya 59. Kitab Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Yang Allah, merupakan pemisah antara saudara dengan Tuhan, ialah segala kejahatanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. dan dia menyembunyikan diri terhadap saudara dan saya, sehingga ia tidak mendengarkan doa kita. Kita tertutup dengan dosa. Kita menjelekkan orang lain itu sudah dosa. Kita marah kepada orang itu pun sudah dosa. Itu yang menjadi penghambat. Padahal tangan Tuhan tidak kurang panjang. Kalau kita buka ayat pertama dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam. Dan untuk pendengarannya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar doa dan permohonan saudara kepada Tuhan. Hanya dosa kita. Ini saat ini saya baru mulai dikarenakan ada sinyal yang tidak baik. Karena apa? Kita tidak punya tempat mendung. Jadi saya bilang tidak usah. Tetapi hati saya menuduh saya. Mengapa tidak usah? Jadi saya bergumul, Tuhan kuatkan saya. Saya tidak mampu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Dengan tema Tuhan akan menyertai sampai kesudahan alam. Itu janji, saudara. Janji yang tidak akan bisa menutupi jalan hidup saudara. Dia menyertai kita, tidak berperang. Tuhan yang berperang ganti kita. Karena Tuhan punya janji pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia tidak bisa membatalkan karena Alkitab tidak dapat dibantah.
Alkitab adalah kudus, suci. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, yang waktu itu dijadikan dosa. Tidak berdosa, tapi dijadikan dosa untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya yakin percaya saat ini saya berhenti berbicara. Tetapi roh yang ada di dalam hati saya dan saudara akan menjabarkan kelanjutan dari apa yang kita bicarakan saat ini. Dia akan terus menyertai sampai kapan kita dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa. Itu janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Yesaya 43 ayat 2. Kita dengar bersama. Kitab Yesaya 43 ayat 2. Berjalan di air, tidak dihanyutkan. Berjalan di api pun, bahkan nyala api tidak bisa menyentuh pakaian. Apabila engkau menyeberang melalui air, Apabila kita menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Tuhan tetap menyertai. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Melalui sungai kita tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau Berjalan melalui api pun kita tidak akan. Dan nyala api tidak akan membakar. Bahkan nyala api tidak akan membakar kita. Artinya, ini arti kiasan. Jika kita mendapat kesempatan melewati air berbicara masalah, api berbicara masalah, kita tidak akan goyah. Karena kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita jangan melakukan hal-hal bodoh. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat terakhir, saudara. Satu Korintus 15 ayat 58 dikatakan sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berdirilah teguh. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Jangan Tuhan. goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara dan saya tahu, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Jadi saudara, jangan goyah. Menghadapi tahun 2023, tahun kemenangan bagi saya. Bagi saudara, aku tidak tahu. Tetapi bagi saya itu satu kemenangan yang luar biasa. Bisa melewati 2022 dengan begitu banyak masalah. Tetapi Tuhan menolong, memberikan saya kemampuan, memberikan saya kekuatan, kesehatan yang sempurna. Saudara boleh lihat, saya segar. Walaupun tidak bisa melangkah, tetapi jiwa saya kuat, mampu, dan Tuhan saya tahu saya mampu.
Itu yang menjadi persoalan sampai detik ini. Apapun yang kita lewati, seperti tadi ada kendala, tidak bisa live. Terus anak saya bilang, bikin aja video, nanti di-upload. Karena itu yang dirindukan Tuhan. Kita memberitakan kabar baik kepada umat tetebusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Saya yakin percaya, apapun yang menjadi penghalang dalam hidup saudara, tidak perlu takut, karena Dia menyertai saudara. Tidak takut, haleluya, sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, haleluya, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus pelengkapku dengan tangan kanannya. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku pertolongannya. Yesus memberiku kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan. Haleluya. Jangan takut saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, Dia lebih tahu dari saudara. Bapak Yopi berdoa, terima kasih Tuhan. Segala puji, Terima syukur, kasih, hormat, Tuhan. kenyataan padamu Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan masih tetap bekerja Tuhan untuk menyampaikan segala firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Cara-cara yang sudah disampaikan ini bisa berguna para pendengar Tuhan, memberikan kekuatan kepada para pendengar Tuhan. Kami Tuhan, Tuhan akan percaya kepadamu yang menjadi Tuhan. Surga, jalan negara ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau jadikan negara ini kemuliaan bagi nama-Mu. Lepaskan dari kesulitan ekonomi, politik, perpecahan, maupun dari virus-virus yang sedang melanda negara ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak kami di dalam surga. Pemerintahan Tuhan dari Presiden, Wakil Presiden, haleluya, para menteri, para pejabat pemerintahan dari tingkat yang tinggi sampai terakhir, dari pusat sampai ke daerah-daerah, juga MPR, DPR dari pusat sampai ke daerah. Engkau berikan Tuhan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara ini Tuhan. Tidak ada pikiran-pikiran yang merugikan negara ini Tuhan dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak kami dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sudah membawa firman-Mu, Ya benar. berikan dia Tuhan. kemampuan kesehatan yang baik, supaya Kekuatan Tuhan bisa dan menjadi kemampuan Engkau berikan kepada hamba-Mu yang berguna Tuhan sepanjang dia hidup Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Amin. Terima kasih banyak Bapak kami di dalam surga. Kami akan menutup acara ini dengan penucapan syukur banyak terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia Allah yang hebat.